Bayangkan suatu masa ketika dunia berada dalam keadaan yang sangat kacau. Perang terjadi di berbagai tempat. Krisis ekonomi melanda banyak negara. Kelaparan dan kemiskinan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Manusia hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Banyak orang kehilangan harapan akan masa depan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul seorang lelaki misterius. Ia datang membawa sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Ketika ia datang ke suatu negeri yang mengalami kekeringan, langit tiba-tiba menurunkan hujan. Tanah yang sebelumnya kering berubah menjadi subur. Tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Hewan ternak kembali gemuk. Orang-orang yang kelaparan akhirnya mendapatkan makanan. Penduduk negeri itu pun merasa bahwa lelaki tersebut adalah penyelamat. Mereka mulai mengikutinya. Namun apa yang mereka lihat sebenarnya hanyalah sebuah tipu daya besar. Lelaki itu bukan penyelamat. Ia adalah pendusta terbesar dalam sejarah manusia. Dialah sosok yang telah diperingatkan oleh seluruh nabi sejak zaman dahulu. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnahnya begitu besar sehingga Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah sejak Nabi Adam hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Bahkan Rasulullah sering berdoa agar Allah melindungi umatnya dari fitnah tersebut. Lalu siapakah sebenarnya Dajjal? Dari mana ia berasal? Apakah ia sudah ada sekarang? Dan bagaimana manusia bisa selamat dari fitnahnya? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nafas Iman, sebuah channel yang akan membawa kita menelusuri berbagai kisah Islami, sejarah para nabi, misteri dalam Al-Quran dan hadis, serta tanda-tanda akhir zaman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Melalui kisah-kisah ini, kita berharap dapat memperkuat iman, menambah ilmu, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah Islami yang kita bahas di channel ini. Sekarang mari kita kembali ke pembahasan utama kita tentang sosok yang paling ditakuti oleh para nabi. Sosok yang akan membawa ujian terbesar bagi umat manusia, yaitu Dajjal. Siapakah Dajjal? Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul menjelang hari kiamat. Ia bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah makhluk yang akan membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa semua nabi telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa. Semua nabi memberi peringatan yang sama kepada umatnya. Akan datang seorang pendusta besar yang akan menipu manusia dengan berbagai keajaiban. Dajjal akan muncul pada masa ketika manusia sedang mengalami kesulitan besar. Pada masa itu dunia dipenuhi konflik, peperangan, dan krisis. Manusia kehilangan harapan, dan di saat itulah Dajjal datang. Ia datang membawa kekuatan yang tampak luar biasa. Ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ia mampu membuat bumi menumbuhkan tanaman. Ia mampu memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Bagi orang yang melihatnya, semua itu tampak seperti mukjizat. Namun sebenarnya itu adalah fitnah besar yang Allah izinkan sebagai ujian bagi manusia. Tujuan Dajjal hanya satu: menyesatkan manusia. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, dan banyak manusia yang akan tertipu oleh kekuatannya. Ciri-ciri Dajjal. Rasulullah telah menjelaskan ciri-ciri Dajjal dengan sangat jelas agar umat Islam tidak tertipu. Dajjal adalah seorang laki-laki. Tubuhnya besar dan kuat. Kulitnya berwarna kemerah-merahan. Rambutnya keriting. Namun ciri yang paling jelas adalah pada matanya. Dajjal memiliki satu mata yang buta. Matanya seperti anggur yang menonjol keluar, sedangkan mata lainnya rusak. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang tidak. Ini adalah tanda dari Allah
agar orang-orang beriman tidak tertipu oleh fitnah Dajjal. Dari mana Dajjal akan muncul? Dalam beberapa hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia akan muncul dari wilayah Khurasan. Wilayah ini pada masa dahulu mencakup daerah yang sekarang berada di sekitar Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Dajjal akan datang bersama banyak pengikut. Sebagian besar pengikutnya adalah orang-orang yang lemah imannya. Mereka mudah tertipu oleh kekuatan dan kekayaan yang ditunjukkan oleh Dajjal. Ketika Dajjal mulai muncul, ia akan berkeliling dunia. Ia akan mendatangi berbagai negeri. Ia akan menawarkan makanan bagi orang yang kelaparan. Ia akan memberikan kekayaan bagi orang yang miskin. Banyak manusia yang akhirnya mengikuti Dajjal karena mereka tergoda oleh dunia. Pulau misterius dan kisah Tamim Ad-Dari. Bertemu Dajjal pada suatu masa di zaman Rasulullah. Hiduplah seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari. Ia bukan orang biasa. Tamim Ad-Dari dikenal sebagai seorang pelaut yang sering melakukan perjalanan jauh melintasi lautan. Bersama beberapa orang rekannya, ia sering berlayar dari satu negeri ke negeri lain untuk berdagang dan menjelajahi wilayah baru. Suatu hari, Tamim Ad-Dari bersama sekitar 30 orang rekannya berlayar menggunakan sebuah kapal besar. Perjalanan mereka awalnya berjalan dengan normal. Angin bertiup dengan tenang. Laut terlihat damai. Namun, tidak lama kemudian, cuaca berubah secara tiba-tiba. Langit yang cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang mulai bertiup dari segala arah. Gelombang laut menjadi semakin tinggi. Badai besar menghantam kapal mereka. Kapal itu terembang-ambing di tengah lautan yang ganas. Para awak kapal mulai merasa takut. Mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tenggelam di tengah laut. Selama berhari-hari kapal mereka terseret oleh badai tanpa arah yang jelas. Tidak ada yang tahu kemana kapal itu akan membawa mereka. Hingga akhirnya badai mulai mereda. Ketika pagi tiba, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah pulau. Pulau itu terlihat asing dan sunyi. Mereka tidak pernah melihat pulau tersebut sebelumnya. Karena kelelahan dan kehabisan persediaan makanan, mereka memutuskan untuk mendekati pulau itu. Mereka menurunkan perahu kecil dan mulai menuju daratan. Ketika mereka tiba di pantai, suasana pulau itu terasa sangat aneh. Tidak ada suara manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya angin yang bertiup pelan melewati pepohonan. Tamim Ad-Dari dan para rekannya mulai berjalan, menyusuri pulau itu. Mereka berharap menemukan makanan atau sumber air. Namun ketika mereka berjalan lebih jauh ke dalam pulau, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Di hadapan mereka berdiri sebuah makhluk yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi oleh rambut yang sangat tebal. Rambut itu begitu lebat hingga mereka hampir tidak bisa melihat wajah makhluk tersebut. Bahkan mereka tidak dapat memastikan apakah makhluk itu laki-laki atau perempuan. Para awak kapal menjadi sangat takut. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Makhluk itu kemudian berbicara kepada mereka dengan suara yang aneh. Makhluk itu berkata, "Pergilah kalian ke bangunan besar yang ada di pulau ini. Di sana ada seseorang yang sangat ingin mengetahui berita dari kalian." Mendengar perkataan itu, para awak kapal semakin merasa takut. Namun rasa penasaran membuat mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mereka mengikuti arah yang ditunjukkan oleh makhluk misterius tersebut. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan besar. Bangunan itu tampak seperti benteng tua yang kokoh. Pintu bangunan itu terbuka. Dengan perasaan takut dan hati yang berdebar, Tamim Ad-Dari dan para rekannya masuk ke dalam bangunan tersebut. Namun apa yang mereka lihat di dalam bangunan itu membuat mereka semakin terkejut. Di dalam ruangan itu terdapat seorang lelaki yang sangat besar. Tubuhnya jauh lebih besar dari manusia biasa. Tangannya dirantai ke lehernya. Kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat kuat. Rantai itu menempel pada dinding bangunan. Lelaki itu tampak seperti seseorang yang sangat berbahaya. Tatapannya tajam dan menakutkan. Ketika melihat Tamim Ad-Dari dan para rekannya, lelaki itu langsung berbicara.
Ia bertanya kepada mereka tentang dunia luar. Ia bertanya tentang keadaan kota-kota. Ia bertanya tentang kondisi laut. Ia bertanya tentang pohon kurma di daerah tertentu. Ia juga bertanya tentang sebuah danau besar yang disebut Danau Tiberius. Namun pertanyaan yang paling mengejutkan adalah ketika lelaki itu bertanya tentang seorang nabi yang muncul di tanah Arab. Ia bertanya, apa yang dilakukan oleh nabi yang muncul di antara kalian? Tamim Ad-Dari menjawab bahwa nabi tersebut adalah Nabi Muhammad. Ia menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia juga mengatakan bahwa banyak orang telah mengikuti Nabi Muhammad. Mendengar jawaban itu, lelaki yang dirantai tersebut tampak sangat marah. Ia kemudian berkata, sesuatu yang membuat Tamim Ad-Dari dan para rekannya merasa sangat ketakutan. Lelaki itu berkata, aku adalah Dajjal, dan tidak lama lagi aku akan diizinkan keluar. Ia berkata bahwa suatu hari nanti, ia akan keluar dan menjelajahi seluruh bumi. Ia akan memasuki hampir semua kota dan negeri di dunia. Namun ia mengatakan bahwa ada dua kota yang tidak akan bisa ia masuki, yaitu Makkah dan Madinah. Kedua kota itu dijaga oleh para malaikat. Setiap kali ia mencoba memasuki kota tersebut, para malaikat akan menghalanginya. Setelah mendengar perkataan itu, Tamim Ad-Dari dan para awak kapal merasa sangat ketakutan. Mereka segera meninggalkan bangunan tersebut. Mereka kembali ke kapal mereka dan melanjutkan perjalanan. Ketika akhirnya mereka kembali ke kota Madinah, Tamim Ad-Dari segera menemui Rasulullah. Ia menceritakan semua kejadian yang ia alami di pulau misterius tersebut. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat di masjid. Beliau meminta Tamim Ad-Dari untuk menceritakan kisah itu di hadapan semua orang.